So welcome back to JWS Bros. Andi kaku, kenapa? Enggak, soalnya di antara kita bertiga, yang tato lo berdua. Gue cuma sebelah, kekuatan gue setengah. Gue gak punya kekuatan sama sekali. Kekuatan gue setengah. Jadi di sini kita sudah bersama Chef Juna. Siap. Lu berani nggak ngomong yang kayak di video? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa deh? Chef Anuj. Oh, Anuj. Oh, oke. Chef. Sorry chef. Santai. Jadi karena kemarin kita habis review Daily Box yang collab sama Chef Juna yang ayam boku sama udang bawang. Kali ini kita berkesempatan untuk nyobain menu barunya yang resepnya resep Chef Juna lagi ya. Betul. Gimana resepnya? Aduh, gue kayak butuh ngerokok. Gitu. Jadi menunya itu nasi jenggo, sama satu lagi sama juga sambal bawang, tapi diganti udangnya jadi cumi. Betul. Cumi asin. Betul. Tapi itu tambahan. Oh. Jadi yang menu baru sebenarnya nasi jenggo Bali sama cakalang fufu sambal roa. Cakalang fufu sambal roa. Ya, Manado satu lagi Bali. Jenggo Bali. Ya. Jenggo Bali. Nah, si cumi asin sambal bawang goreng ini kita adain karena si udang sering sold out. Betul. Ya, jadi susah nyari udang dengan konsisten lah dari harga dan juga ukuran. Soalnya udang sama cumi lebih susah mana sih untuk diolah sama untuk di store-nya gitu. Untuk Saya mau ngomong jujur, mau ngomong neken orang nih. jujur aja. Jujur tapi neken orang boleh kan? boleh. Oke, boleh deh. Boleh, itu yang kita lakukan juga sama Chef. Oke, jadi kalau kita ngomong ya, kalau udang banyak mafianya ya, kalian yang di luar sana. Ya, jadi udang tuh banyak mafianya. Jadi di situ aja sih. Buat bisnis wise makanya diganti gitu. Business wise, jadi kita susah mendapat udang dengan ukuran yang konsisten. Jadi di mana di sini kita pengen tetap jaga kualitas, ya. Kualitas kan nomor satu. Quality so kita jaga. Kalau dia ukurannya lebih kecil, nanti pasti ada yang komplain. Kita nggak mau. Maka dari itu, seandainya ada yang ukuran yang memang kita mau, supply-nya tidak Banyak. konsisten, tidak banyak, dan juga kadang-kadang seperti saya bilang ada mafia-mafianya. Jadi harganya suka dimainin. Jadi kan kita juga nggak bisa naikin harga cost kita Daily Box dengan harga jual yang tetap sama, ya kan nggak berimbang. Balance ya. Makanya dibikin alternatif dengan cumi asin. Cumi asin. Tapi si udang ini tetap ada kok. Cuman memang bakal tetap akan sering stoknya sold out. Baik. Coba kenapa Chef bisa diceritain nggak? Ini kan nasi jenggo sama nasi Cakalang fufu sambal roa. itu kan satu Manado satu Bali. Ya. Ini terinspirasi dari chef Betul. masa kecil atau Ya, jadi kalau kan dengan Daily Box kita udah buat 2 menu yang awal itu. Terus tiba-tiba kamu punya idea mau coba yang lebih murah dari segi harga jual. Oke, harga jual lebih murah. Nah, apa nih? Saya besar di Bali. Ya, I speak the language and I do the kebudayaannya juga saya ikutin. Orang Bali pasti ke Bali pasti nyari nasi jenggo. Ya. Untuk yang non halal. ya. Kalau yang untuk yang halal. Untuk yang Sorry. halal. Kalau untuk yang non halal ya silahkan masing-masing. Tapi kalau yang untuk halal pasti nasi jenggo. Dan biasanya justru dijualnya itu tengah malam. Malam-malam betul, biasanya. betul. Dia jualan tuh pinggir jalan biasanya malam-malam. Nasi kucingan gitu Betul. ya. Mau angkringan. Nah, jadi late night di mana restoran udah pada tutup, rumah makan udah tutup, nasi jenggo lah. Iya, siap. Habis Selalu. pusing-pusing biasanya ya. Ya, itu bisa juga. Jadi itu nasi jenggo dengan harga 20 ribuan dijual dengan Daily Box ya kita. Oh, Daily Box 20 ribuan? 20 ribuan Berarti untuk setengah nasi harga jenggo. dari yang kemarin ya? Ya, Mereka kan, around 40 kan? Enggak, yang kemarin tuh 55. Ada yang 49 Iya. kalau nggak salah, ada yang 30. Yang woku kan 30-an. Terus yang udang 40, seingat saya 40-an. Nah, ini jadi 20-an, mungkin 28, 29 untuk nasi jenggo. Terus satu lagi kita di harga 30-an adalah cakalang fufu sambal roa. Kenapa cakalang fufu sambal roa? Kembali lagi, darah saya sebenarnya darah Manado. Iya. Dan sambal roa itu kayak suka kalah favorit dengan sambal dabu-dabu. Padahal sambal roa tuh lebih enak. Kenapa? Karena sambal roa itu udah ada proteinnya, udah ada ikan roanya di sambalnya itu. Jadi sebenarnya makan dengan nasi aja Udah enak. Enak. udah enak. Mending kita langsung aja deh. Manado. Enggak, kita nggak Manado. Chef Juna Manado. Tapi orang Manado tuh orang paling tidak nyambung kalau ngobrol. Oh gitu? Ini saya orang Manado, jadi jangan terhina yang lain. Teman saya juga orang Manado soalnya ngomong. Kan mereka ngomong kan, ditanya kopi mana? Jawabannya sapi main bola. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti.
Kopi mana tuh maksudnya kau pergi kemana? Kopi mana? Nah, jawabannya sapi main bola, saya pergi main bola. Saya juga punya teman orang Manado, pas lagi ngobrol-ngobrol sama temen yang Manado juga, dia tuh kayak kita kayak ngomong itu kita tuh saya kan. Apa gitu. Saya baru tahu kalau kita itu ternyata saya, soalnya dia ngomong kita tuh saya merasa terwakilkan gitu. Enggak kok, gua nggak ngomong kayak gitu kok gitu. Langsung aja deh. Tapi lucu sih, tapi seru lah. Manado tuh saya pengen ke pasar apa namanya? Tomohon. Oh, udah pernah saya. Tomohon. Udah pernah. Jadi ini yang Cakalang ini Fufu. Cakalang Fufu Roa. Ini nasi jenggo. Nasi jenggo, ini Itu yang cumi asin sambal bawang tuh, goreng. Tapi ini kalau lihat saya ada perubahannya sih guys. Iya, udangnya nggak ada, jadi cumi Apa asin. terus lebih kayaknya atau yang kayak saya beli kemarin yang saya review itu agak sedikit gitunya. Bawang goreng sama cabai. Wah, itu komplain ke Daily Box-nya tuh langsung tuh. Soalnya ini agak penuh. Nasi jenggo tuh bener nggak sih, Chef? Dulu tuh dinamain jenggo tuh gara-gara murah banget. Bukan. Jadi gara-gara ibunya yang pencetus penjual nasi itu, anaknya kebetulan chef juga, Chef Henry Bloom, itu Presiden of Indonesian Chef Association. Waktu kecil tuh dia suka ngikutin cowboy yang di film Jenggo itu. Jadi dia namanya dipanggilnya Jenggo. Nah, si ibunya jualan nasi bungkus gitu, akhirnya dinamain nasi jenggo. I see. Aslinya dari situ. Jenggo anjing. Soalnya saya googling katanya nasi jenggo tuh dari kata cenggo. Enggak ya itu nah, wah. Google nih hoax nih. It's not true. Nah, jadi kalau nasi jenggo udah pasti udah nasi, ada mie. Iya, karbo banget ya. Mie telur. Oh berarti ini cakalang fufu, ini sambal roa, telur Betul. sama tempe. Tempe kering. Tempe kering. Kalau yang gue ini ada ayam, serundeng, telur, mie telur juga, sama sambal mata. Ya, sambal mata. Jadi mie-nya ini di nasi jenggo kita oseng dengan bumbu basa genep. Basa genep lah. Jangan basa genep. Saya dulu waktu kita pernah ikut cooking school ada basa genep ya. Banyak banget itu bumbunya. Jadi basa genep sama basa gede itu 11-12 lah mirip, tapi kalau ini lebih ke basa gede. Ini cara makannya gimana chef yang bener? Harus diaduk gitu semua. Terserah, suka-suka. Takutnya kan. Nggak ada aturan. Kalau mau telurnya doang juga nggak apa-apa. Langsung coba ya chef ya. Mau. Silakan. Saya yang nervous nih. Dicobain. Kenapa chef? Nah, kalau nggak enak, kan kalian biasanya mulutnya jahat. Enggak, kita mah jujur Kalau aja. kita enteng chef kayak jari netizen. Tapi ini berarti resep chef ya? Resep saya, betul. Kalau yang kolaborasi ini semua resep saya. Kalau nggak mau komentar, Kenapa? biasa lu yang maksa. Silakan melihat raut muka saya aja lah. Berarti ini portionnya tapi fix kan? Maksudnya segini yang Ya dijual? segini gitu? dong, segini. Enggak bakal kalau misalnya udah dijual dikurangin dikit. Oh enggak, kalian boleh protes tuh kalau sampai kayak gitu, protes sama Daily Box atau inbox ke saya aja. Nanti saya yang Marahin protes langsung. ke Daily Box. Tuh. Tapi so far Daily Box very good tuh. Jadi kalau ada protes gitu, ada komplain dan memang benar responnya baik. Oke, siap. Langsung diladenin. Enggak baper tuh chef, kayak apaan lu kritik-kritik. Walah, kalau memang bener gitu ya. Tapi kan ada juga yang kritik iseng. Iya, benar. Supaya DM-nya dibalas doang. Iya, benar. Ngomong kasar apaan segala macam. Iya. Wah, makasih udah di-notice kayak gitu. Iya, bener. Ada banget tuh, banyak. Nggak apa-apa bang, saya sebetulnya ngefans cuma pengen di-notice. Dan saya nggak notice, saya bisa ciduk sih. Langsung, nggak, ampun sih, ampun. Di-notice-nya bener-bener di-notice ya. Kalau menurut saya chef, Apa tuh? yang Boleh, ini, bebas. Yang ini enak kalau misalnya diaduk. Karena kalau misalnya dimakannya terpisah, ini buat selera pribadi saya ya, kayak agak terlalu kering. Saya kan emang senengnya agak basah-basah banyak-banyak gitu. Tadi saya nyobain satu kali yang cuma nasi yang dipinggirin kayak gitu, enak. Tapi menurut saya kurang apa ya, basah-basah gitu. Oke. Pas udah dicampur, wah kacau balau. Iya, apalagi kan sambal roa kan juga Berminyak. Ya, sambalnya agak basah. Mana make sense. Karena di sini kan ada dua komponen yang memang benar-benar kering kan, si telur dadar dan juga tempe goreng kering. Jadi memang kalau diaduk. Terus pas ngunyah tuh lucu. Ini tempenya sengaja digoreng agak kering buat tekstur ya, Chef? Betul. Buat tekstur. Betul sekali. Jadi wanginya tuh wangi ikan banget. Telurnya ada halus-halus, jadi pas lagi dikunyah tuh kayak ada nasi, ada bau ikan, ada tekstur kriuk-kriuk dari tempe. Tempenya emang nggak terlalu berasa banget secara rasa, tapi teksturnya tuh Kita unik. main tekstur. Ya. Ini gimana? Menurut saya, Ya, serundeng kelapanya agak terlalu manis. agak ketawa manis. Iya. Serundeng kelapanya. Serundeng kelapanya. Oke. Tapi saya Nanti tahu, kita know. saya tahu rasa manisnya itu bukan dari yang lain, tapi dari sisi serundeng kelapa. Karena si kelapanya tuh cukup, kelapa kan Dikit aja aroma berasa. sama, dikit aja tuh
berasa. Nah ini tuh jadinya, padahal mie-nya enak nih chef. Saya suka rasa mie, bumbu di mie-nya, cuma ketutupan sama si serundeng manis, si serundeng kelapanya itu. Oke, nanti kita note perbaiki ya. Tapi kalau saya suka matanya sih. Ayamnya pas ya? Ayam bumbu merah Bali itu. Ayamnya kalau menurut saya juga terlalu manis. Ayam manis? Oke. Nanti kita cek lagi kan. Tapi yang enak di sini, yang saya udah suka mie nasi campur matahnya itu udah enak. Kalau dicampur sama ayamnya sama serundeng kelapa, dia jadi sedikit manis lah, agak sedikit. Cuma mungkin ada yang suka. Ya. Enggak, tapi kalau serundeng manis kita harus perbaiki, nanti kita cek si serundeng. Berarti ini mie-nya tuh bumbu Base gede. Ya. Iya, berasa sih. Wanginya juga. Kan harus Bali ya rasanya. Jadi bukan sekedar mie terus dikasih oseng biasa, garam ya. biasa gitu, enggak. Jadi benar-benar pakai base gede. Base gede dulu kita belajar apa tuh? Ingat dulu. Apanya? Isinya banyak banget. Ya, Banyak banget. 12 lah. 13 Iya, tergantung. Iya. Jadi ada catatan sih, catatan tambahan dari saya. Bukan catatan sih, kayak baru berasa sesudah 5 suap. Pas awal sambalnya tuh nggak terlalu berasa, nggak terlalu pedes. Kayak oke lah, kayak cuman peletok-peletok doang di mulut. Pas lama kelamaan, wah mulai berasa nih sambal, kayak mulai makin kaya gitu loh. Nabung rasa Iya, pedesnya. nabung rasa pedesnya. Saya sebagai pecinta sambal sih sangat menikmati sih. Tapi ini matanya pakai minyak kelapa sih, ya? Harus. Ya. Soalnya dapat manis sih minyak. Harus. Ini kan jadi No, gantian. Sebenarnya enak sih, cuma kalau manisnya store. Kalau nggak terlalu manis, sedikit lebih gurih. Kelapanya kita coba, kelapanya kita coba. Kelapanya kan ada di serundeng, di sambal mata ada minyak kelapa. Jadi tuh sistemnya dulu deh, kita benerin. Secara visual sih nggak terlalu oily ya, kayak pas gitu. Ini jadi ngeliatin orang makan, kenapa? Makan. Udah, saya udah makan. Saya udah makan. ini raw berarti yang harusnya gue dapat tekstur tempe, rasa cabe. Tempenya habis, maaf nih. Masih ada sih. Telur, sambal sama ikan ya. Ini lahap banget makan. Belum makan, Chef. Oh, belum makan. Belum makan. Ada daun jeruk juga ya. Ini daun jeruk kan, Chef? Mana tuh? Ini yang kecil-kecil ini yang diiris tipis. Iya, kan itu di sambal matahnya pakai daun jeruk. Ini gue banget sekarang ini. Daun jeruknya juga menurut saya oke banget, karena kebanyakan kalau seseringnya di Jakarta motong daun jeruk tuh biasa ketebelan gitu, Chef. Iya, Jadi ada rasa pahit gitu kalau digigit. Ya, benar. Yang di sini tipis-tipis, jadi wanginya keluar. Wangi buat wangi. Tapi pas dimakan nggak ada kegigit sampai keluar rasa pahitnya gitu loh. Nggak agresif rasanya ya. Ya memang ya, kalau daun jeruk harus dari potongan. Ini tulang tengahnya kita hilangin dulu. Baru kita balik. Mau nanya, Chef, Apa tuh? si Andi suka bikin nasi jeruk juga tuh. Biasa tuh dicacah sampai diiris tipis, yang gitu pakai pisau. Itu mendingan diiris tipis aja daun jeruknya, atau mending dicacah gitu sampai titik-titik. Ini mau buat apa tuh? Nasi jeruk Kayaknya lebih gampang iris tipis. Iris tipis. Tapi kalau iris tipis emangnya nggak kemakan chef nanti jadi Dan niatnya memang mau dimakan. dimakan ya? Iya. Iris tipis yang panjang atau iris Enggak, halus? ini daunnya, masih. Ini daunnya. Kamu lipat dulu. Iya, lipat. Kan ada tulang tengahnya. Tulangnya dihilangin. Iya. Udah dihilangin. Hilangin. Terus posisinya begini. Iya, begitu. Terus begini kan? Iya. Cocot. Benar-benar tipis. Terus begini lagi nggak? Nggak usah. Itu jadinya begitu. Garis-garis aja berarti ya. Oh, garis jadinya ya, Iya. bukan dadu ya? Tapi harus setipis ini nih. Juga paling tidak mengintimidasi gigitnya jadi. Iya. Tipis ini. Setipis bulu kaki. Pisau kita cuma 11.000. Gimana caranya kita potong kayak gini? Ya. Oh, iya. Coba satu lagi deh, terakhir. Jadi nggak, ya itu tidak mengintimidasi pas dimakan rasanya. Tapi Nggak aromanya overpowering. keluar ya. Terus ini nyobain, wah ini mah saya beli berkali-kali, Chef, yang udang. Ini. Ya, Dapat. saya- Dapat. Oh, dia udah dapat. Gimana ceritanya mereka dapat? Kita beli yang cabang. Pas lagi beli kita tuh mesennya tuh kayak di cabang yang berbeda, karena yang satu tuh nggak ada sambal, nggak ada apa sih? Nggak ada yang udang, satu nggak ada woku. Iya. Jadi harus 2 cabang. Komplainnya langsung ya daily box. Tapi menurut saya yang ini sih udah perfect chef. Mana itu? Yang ini. Cakep. Ya, Saya saya setuju suka sama Andi, ini kayak agak kemanisan di Agak serundengnya. manis. Di serundengnya kan? Iya, Agak tapi kan? ayamnya saya suka banget, mie-nya saya suka banget. Ntar kita Kayaknya adjust. serundengnya aja sih. Kalau kayaknya ayamnya tuh manis gara-gara mulutnya udah Ke bawah. ke bawah sama si serundeng. Jadi udah kecampur lidahnya. Mungkin kalau kita cek. serundengnya sedikit lebih tidak manis, ayamnya jadi. Kalau salah dikoreksi chef, jadi kita ngerti. Oh ini salah. Ada kemungkinan. Itu si kelapa itu karena dia sangat sensitif kelapa itu. Jadi dia beneran manis. Makanya nanti kita double cek lagi. Yang makan mereka pedas, saya yang keringetan. Ini udah enak banget sih. Ini Nah, favorit di saya. sini jadi cumi,
asin. Ini cumi asin. Wah, ini pas enak nih. Udah ini kesukaan Andi nih, cumi-cumi ini. Cumi asin. Soalnya kalau udang kan beberapa kali kita pesen juga agak anyir ya. Beberapa tuh. Tapi kalau cumi asin sih udah pasti nggak mungkin salah sih. Harusnya. Karena kan dia udah kuat banget. Jadi ada potongan cabai hijau, cabai merah, rawit ini ya? Rawit semua. Bawang goreng. Ini sambal embel kan? Mirip. Kalau sambal mbak itu dia basah. Oh, sambal embel tuh basah, ada minyaknya. Tapi ini versi keringnya ya? Bahannya sama. Oh, ini sama cuma nggak? Komposisinya beda dan ini kering. Inspirasinya dari mbak. Oh. Kalau secara apa ya? Aduh, saya lagi makan ngomong nanti malu saya. Nggak ada netizen komen. Iya, apa tuh? Habisin telan dulu tuh, baru ngomong. Bilang dong, salah. Saya kerjaannya dibayarnya ngomong gimana? Udah Chef Yuna yang ngomong nggak bisa apa lu? Kalau kalian cuma ngeliatin saya makan, ini kan YouTube kan? Iya. Durasi lebih dari sekian menit orang kan hilang interest, benar nggak? Benar sekali. Betul. Saya nggak gaptek aja, saya ngerti kok. Sendok Pak. Pinjam dulu Pak, bener Pak. Tau gak sih rasanya tuh kayak 2 kunyahan pertama tuh masih nasi sama bawang. Pas kunyahan ketiga pas dapat cuminya tuh gigit cumi itu ada aromanya langsung keluar, sisanya ke belakang kayak gigitan kelima ke 6 tuh udah wah kaya berarti banget. Ini tuh cuminya dioprek sama si ininya bawangnya? Enggak bisa. Tapi kok ada satu aroma di cuminya? Ada aroma rahasia dapur. Ada satu aroma kayak bawang atau nggak tahu. Tahu nggak sih yang kalau jadi cuminya lu gigit dulu. Ngerti. Nanti dia baru keluar aromanya, tapi gua nggak tahu itu aroma apaan. Rahasia dapur. Bukan aroma cumi. Biasanya kan kalau cumi asin kan berasa ya cumi. Iya. Ya udah asin doang biasanya kalau cumi asin, tapi ini ada rasa yang berbeda ya. Calon-calon favorit baru. Mas sendok. Ini berapa dijual yang cumi? Cumi 40 ribuannya udah ada exactnya belum? 45. Kayak ada, tau gak sih aroma smoke tapi bukan smoke, gue gak tau apaan. Coba tebak. Lu udah tau? Kalau tahu gue udah omongin. Ada aroma itunya sih cuminya. Coba penasaran. Sumpah. Enggak. Tapi bukan aroma bawang goreng. Kalau aroma bawang goreng itu jelas wanginya itu seperti itu. Bawang goreng gitu. Nggak bisa dibisikin ya chef ya? Bawang goreng merah gitu. Bisa, nanti ada beberapa bahan di situ. Tapi kalau cuminya itu tuh lu ada kayak bau cumi, tapi bukan bau cumi, kayak bau asap tapi bukan bau asap. Kayak bukan cumi asin doang. Kalau cumi asin yang di nasi bakar atau apaan ketebak gitu. Iya, kayak cuma udah asam doang, tapi ini kayak ada nggak tahu ada apaan. Tapi bener nggak chef? Ada iya, kasih aroma jadi dia dimasak dengan rempah terus dia jadi ada kick untuk diwanginya itu. Iya benar. Apa? Mau tahu? Tapi walaupun si cumi asinnya rich rasanya, tetap bisa apa ya? Balance karena nasi putih. Iya tetap balance. Karena nasi putih kan nggak terlalu ada rasa, nasi putih kan agak sebetulnya manis dikit. Bener dan smokiness, kamu bilang tadi. Iya smokiness, bener nggak? Gue ngerti kenapa Chef Yuna nggak. Tapi ada beberapa lain lagi. Tapi rahasia dapur ya. Tapi gue nangkep banget kenapa Chef Yuna bikin sambalnya itu dibikin kering. Karena kalau misalnya basah, ini rasanya bakal terlalu rich. Sampai bingung rasanya. Enak pasti nggak bisa. Iya, emang bener-bener udah paling bener nasi putih kering, itunya kering. Apa sih sambal-sambalan kering gini yang digoreng sama ditambah apa namanya cuminya. Ini enak sih. Ini buat replace udang sih. Iya, cengli. Enak. Yang ini enak. Kalau kayak gini susah dihilangin ya, Chef? Susah, kecil-kecil. Ribet lah ya. Nanti harganya jadi 60 lagi. Karena prosesnya nambah lagi ya. Labor mahal sekarang. Oke, itu sih so far favorit saya 1, 2, 3 deh. 1, 2, 3 ya. 1, 2 bersaing. Itu kan menu lama tuh. Nggak terlalu baru. Mungkin 1 inilah. 2 itu 3 ayam. Ayam? Yang jengkok. Waduh. Kalau gua tapi kalau harga ini murah loh. Tapi kalau harga gue mungkin pilih itu. Iya, soalnya murah terus rasanya tuh lebih dari 20.000. Iya, maksudnya kalau 20 ribuan, kalau ini 30.000, gue 25 deh. Oh, 29 30. Oke. Berarti emang harga sebanding lurus sama rasanya menurut gua. Tapi kayak 27 sih Tor. Berarti adjust si 27 lah. Iya, kita adjust. 27 enak tuh. Sisanya mantap. Atau 28 kembalian 2.000 1.000 susah dicari kan. 2.000-nya permen 2. Iya. Saya nomor 1 cakalang. Cakalang naik daun nih kayak. Nomor 2 karena murah ini gua. Oh, iya. Ini aduh yang paling utama ya kalau yang utama saya cakalang fufu, setuju. Cakalang fufu itu enak. Ya, itu paling mantap menurut saya. Ini tuh pasti sekali makan udah pasti warak lah. Ya, dan porsinya juga pasti segitu kan porsinya. Pasti segitu, harus segitu, kalau nggak nanti komplain aja. Sebenarnya nasi lebih dikit nggak apa sih? Dikit lagi. Ya, itu porsi kuliah aja dia, Chef. 30 gram. 30 gram lah. Lebihin.
Jadi paling segitu aja, Chef. Oke. Gimana Chef, kita ada salah nggak? Maksudnya kita komentar. Takutnya ada yang salah. Ada yang sotoy gitu. Iya, ada yang sotoy. Nanti saya double check, kita sama tim. Jadi double check si serundengnya dulu dikit. Iya. Sama si ayam. Tapi kayak serundengnya sih yang perlu di-adjust kalau memang nanti kita makan lagi. Ya udah gitu. Ya udah all Iya, good sih. gitu. Jadi silakan cobain aja ya menu Daily Box yang baru, ada 2, Sirawa sama Sir Jengko. Jenggo. Sama ada yang baru juga Baru ini. upgrade dari yang udang, cumi, gokil sih. Lebih murah juga. Dari yang udang. Dari udang. Semua collab sama. Betul, dan katanya kalau misalnya ada menurut kalian yang kurang-kurang, langsung kasih tahu aja ke Daily Box-nya atau ke Chef Yunaya langsung ya. Kalau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai. Kalau kurang, misalnya kayak tadi kurang nasi gitu ya, beli lagi lah. Oke, terima kasih untuk Chef Yuna. Makasih banget. Thank you ya. Sempetin. Thank you. Sip. Udah, gitu aja. Ya udah, gitu aja. Ya udah, Udah habis aja. kok. Ya.